Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Widyaningrum dengan NIM 257, Ananda Dewi Pramesti dengan NIM 287, dan Isti Khairul Rohmah dengan NIM 305. Di sini kami akan mempresentasikan pengendalian intern, bukti audit, dan tes transaksi. Pengertian pengendalian intern. Sebelumnya, istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001, istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Komponen internal control menurut COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, ada 5. Yang pertama, control environment. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, control activities atau control procedures. Yang keempat, information and communication. Dan yang kelima adalah monitoring. Dari kelima ini yang menjadi fondasi itu adalah control environment. Kemudian menurut SA 315, auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Kemudian definisi pengendalian internal menurut SA 315. Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran risiko. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dengan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan. 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. 2. Personel baru. 3. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. 4. Teknologi baru. 5. Lini produk atau aktivitas baru. 6. Restrukturisasi korporasi. 7. Operasi luar negeri. 8. Standar akuntansi baru. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan yang diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit yang berkaitan dengan hal-hal 1. Review terhadap kinerja. 2. Pengolahan informasi. 3. Pengendalian fisik. 4. Pemisahan tugas. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri atas metode pencatatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset utang dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang
yang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami 1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. 2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. 4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik seperti komputer dan elektronik data internet yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Yang terakhir adalah pemantauan, proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian, tepat waktu, dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup skop pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar. Dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, audit menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Misalnya, pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah koperasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Kedua, pada waktu melakukan observasi atas stock of name, tes atas perhitungan fisik, persediaan hasil lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skor pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian intern entitas. Baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 1. Keamanan aset perusahaan. 2. Dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. 3. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. 4. Tinggi rendahnya audit fee. 5. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Terdapat 3 cara yang bisa digunakan akuntan publik untuk melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Yang pertama, internal control questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya, KAP sudah memiliki satu set ICHI yang standar yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Yang kedua, flowchart atau bagan arus. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya, dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, order pembelian, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Yang ketiga, naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo mengenai sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Keterbatasan pengendalian intern entitas.
Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang bersifat sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih, atau manajemen yang mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Bukti audit dan tes transaksi. Menurut SA 500, bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti audit memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Prosedur untuk memperoleh bukti audit terdapat dua, yaitu pertama, prosedur penilaian risiko, kedua, prosedur audit lanjutan yang terdiri dari pengujian pengendalian ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut, dan prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Conrad 2002, 114 dan 115, terdapat 6 tipe bukti audit, yaitu 1. Physical evidence, yaitu terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Kedua, confirmation evidence, yaitu bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. 3. Documentary evidence, yaitu terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. 4. Mathematical evidence, merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor.
5. Analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk yang pertama, trend horizontal analysis, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan atau penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Kedua, common size vertical analysis. Ketiga, rasio analisis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. 6. Hearsay oral evidence merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Compliance test dan substantive test. Compliance test adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah atau rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap aktivitas pengendalian intern. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kelengkapan bukti pendukung atau supporting dokumen. 2. Kebenaran perhitungan matematis. 3. Otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang. 4. Kebenaran nomor perkiraan yang di debit atau di kredit. 5. Kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo, perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Cara pemilihan sampel. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena jika sampel yang dipilih tidak tepat akan sangat memengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sampel tersebut benar-benar representatif. Menurut SA 530.2, sampel audit atau sampling, penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Menurut SA 530.3, sampling statistik suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pemilihan unsur-unsur sampling dilaksanakan secara acak. 2. Penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel termasuk untuk mengukur resiko sampling. 3. Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik A dan B dianggap sebagai sampling non-statistik. Menurut SA 530.7 dan 530.8, keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam sampling membutuhkan pertimbangan auditor. Namun, ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik dan non-statistik. Menurut SA 530.10, pengevaluasian hasil sampling audit untuk pengujian pengendalian suatu tingkat penyimpangan sampel yang tinggi yang tidak diharapkan dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, kecuali jika diperoleh bukti audit tambahan yang memperkuat penilaian awal risiko tersebut. Untuk pengujian rinci, suatu jumlah kesalahan penyajian yang tinggi akan tidak diharapkan dalam suatu sampel dapat menyebabkan auditor yang meyakini bahwa terdapat kesalahan penyajian material dalam suatu golongan, transaksi, atau saldo akun, kecuali bukti audit tambahan membuktikan tidak ada kesalahan penyajian material. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan adalah 1. Random atau judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Cara lainnya, auditor bisa menggunakan random sampling tabel dalam memilih sampel. Pemilihan sampel bisa juga dilakukan dengan menggunakan komputer. 2. Block sampling. Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember.
Keberhasilan kedua cara di atas, walaupun paling mudah, tetapi sangat tergantung pada judgemen si auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya. Dalam arti, sampel yang dipilih betul-betul referensif. Tetapi, jika auditor kurang pengalaman, sampel yang dipilih akan kurang referensif. 3. Statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel-sampel yang terpilih betul-betul referensif karena memakan waktu yang lebih banyak. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.